selamat malam teman-teman peserta didik PKBM Bestari, khususnya untuk teman-teman yang ada di paket B. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan proses belajar kita di modul 10 paket B. Nah, kalau sebelumnya di unit pertama kita membahas teks persuasif. Nah, kali ini kita juga akan masih sedikit membahas juga tentang teks persuasif. Jadi akan ada kaitannya materi kita hari ini dengan materi yang sebelumnya. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang iklan, slogan, dan juga poster. Nah, ini ada beberapa gambar teman-teman. Ini ada yang gambar jari 5, terapkan 5R. Ini adalah kategorinya adalah poster. Kemudian kalau yang 2 iklan produk ini, sabun dan juga minuman, ini adalah tentu saja iklan. Nah, kemudian yang terakhir ada kata-kata belajar selagi muda agar tiada sesal kelak saat tua. Ini adalah contoh dari slogan. Nah, sebelum mempelajari itu semua, kita akan mencoba melihat terlebih dahulu pengertian dan juga perbedaan masing-masing dari iklan, slogan, dan juga poster. Selanjutnya, pengertian dari iklan adalah teks persuasif yang menghadirkan perpaduan unsur gambar dengan kata-kata, gerak, dan juga suara. Sementara slogan adalah teks persuasif yang memprioritaskan unsur kata-kata atau kalimat pendek yang menarik, mudah diingat, atau di sebagian menyebutnya juga dengan moto atau semboyan. Nah, selanjutnya untuk poster adalah teks persuasif yang memprioritaskan gambar dan kata-kata yang dipajang di tempat-tempat umum. Baik iklan, slogan maupun poster, semuanya adalah teks persuasif. Jika semoga teman-teman tidak lupa di beberapa minggu sebelumnya, teks persuasif itu adalah fungsinya adalah untuk membuat orang lain mau mengikuti apa yang kita sampaikan, kita ajak melalui tulisan atau disampaikan melalui langsung. Artinya teks persuasif ini untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya unsur dalam iklan, slogan, dan juga poster. Ini unsurnya terdiri dari gambar, kata, gerak, dan juga suara. Iklan, nah iklan ini memiliki keempatnya, baik gambar, kata, gerak, juga suara. Sementara untuk slogan ini hanya berupa kata-kata saja. Selanjutnya untuk poster, nah kalau poster ini perpaduan antara gambar dan juga kata-kata. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur pembentuk iklan. Jadi, teman-teman artinya iklan ini tidak dibuat dengan semaunya, tapi ada unsur-unsur yang membentuk dari iklan tersebut. Yang pertama adalah sumber. Sumber ini adalah orang yang mempunyai ide, yang berinisiatif untuk memasang iklan, dan juga pastinya menanggung biaya pemasangan iklan. Setelah adanya sumber, selanjutnya ada pesan. Otomatis ketika memasang iklan, pasti ada informasi yang akan disampaikan, baik verbal maupun non-verbal. Selanjutnya ada media. Nah, media ini lebih pada sarana yang digunakan untuk menampilkan iklan, entah pada melalui radio kah, melalui televisi kah, atau melalui media elektronik lainnya gitu ya, atau media cetak juga. Nah, selanjutnya adalah penerima. Penerima ini adalah otomatis ketika iklan itu dibuat, ada kelompok-kelompok yang disasar atas iklan tersebut. Misalnya ketika iklannya adalah parfum, pasti akan ditarget, pengguna parfum ini adalah usia sekian sampai sekian, remaja misalnya, kemudian usia gitu ya, biasanya kemudian kalangan menengah atas, menengah bawah. Nah, ini adalah penerima. Selanjutnya adalah efek. Setelah iklan itu ditayangkan, setelah iklan itu dipublish, nah harapannya ada perubahan sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan
atau pola hidup yang terjadi pada penerima. Misalnya, ketika ada iklan parfum tadi misalnya, otomatis kita yang melihat, oh tertarik misalnya karena aroma parfumnya yang berbeda. Nah, ini artinya ada perubahan pola pikir gitu kan. Dari yang kita sebenarnya pakai parfum yang lain kemudian mau membeli parfum yang lagi diiklankan. Selanjutnya adalah umpan balik, respon dari kita. Oh iya, kita akan beli. Nah, itu adalah respon dari iklan. Umpan balik kita. Selanjutnya adalah konteks. Konteksnya adalah konteks di sini adalah lebih pada tujuan dari penulisan iklan. Kenapa sih iklan ini ditulis gitu? Karena misalnya karena ada produk baru, ada program baru. Nah, begitu. Kalau tadi adalah unsur-unsur pembentuk iklan, sekarang maksud dan tujuan iklan. Otomatis ketika iklan itu dibuat memiliki yang namanya maksud dan tujuan. Di sini ada 2 maksud dan juga 2 tujuan. Yang pertama tentu saja untuk komersial, iklan-iklan yang kita lihat di televisi, kemudian lebih banyak di televisi gitu ya, atau mungkin juga di radio, sebagian di sosial media itu juga untuk komersial, misalnya untuk makanan kah, minuman kah, atau obat-obatan. Nah, selanjutnya ada juga yang memasang iklan lebih pada untuk sosial, misalnya iklan layanan masyarakat gitu ya. Kemudian lagi atau banyak sekali ajakan-ajakan di media sosial kita untuk menyerukan sesuatu. Nah, di sini saya coba ini sosial, di sini saya pilih kekerasan seksual, masalah yang tak kunjung selesai. Nah, keduanya bersifat sama-sama mempengaruhi begitu ya. Hanya saja ketika yang satunya ketika yang komersial tujuannya adalah si pemasang iklan biar mendapatkan keuntungan melalui produknya yang dibeli, sementara ketika sosial ini ajakannya diikutin oleh mereka yang membaca. Begitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya pola penyajian iklan seperti yang kita tahu bahwa ada yang bersifat audio, ada yang bersifat suara saja. Kalau ini mungkin di radio begitu ya, atau juga di podcast. Selanjutnya ada yang melalui visual, melalui gambar saja. Nah, ini biasanya di Instagram, kemudian di Facebook banyak begitu ya, atau di media cetak. Selanjutnya penggabungan antara audio dan visual, yaitu audio visual. Iklan yang kita lihat di televisi atau podcast pun sekarang juga sudah berkembang menampilkan suara dan juga menampilkan gambar. Nah, sekarang kita bahas kaidah kebahasaan iklan gitu ya. Jadi bagaimana sih tata bahasa dalam iklan? Yang pertama jelas persuasif. Fungsinya adalah untuk mempengaruhi. Selanjutnya imperatif. Imperatif di sini lebih pada perintah, memerintah gitu ya. Jadi kalau persuasif mempengaruhi, imperatif sudah di atasnya lagi, dia sudah merintah, ayo beli gitu kan. Sudah. Selanjutnya berima atau puitis. Misalnya dengan menggunakan coba kita pakainya sosial deh, iklan yang sosial. Misalnya ngomongin lingkungan, misalnya ketika mau ngajak seseorang untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini pasti akan ditunjukin data-data terkait bagaimana sih kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan gitu ya, kemudian dampaknya apa. Nah, ini lebih pada berima atau puitis itu. Selanjutnya adalah berkesan positif. Jelas, baik iklan komersial maupun iklan sosial, semuanya akan menampakkan kesan-kesan positif. Kalau misalnya ajakan untuk menjaga lingkungan, kita nanti akan terbebas dari banjir, anak cucu kita akan lebih sejahtera, nah seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sederhana dan ringkas. Karena ini iklan yang otomatis kalau misalnya dalam bentuk audio visual ataupun secara audio saja itu hanya mungkin tidak sampai, mungkin maksimal 3 menit begitu ya, otomatis kemasannya harus sederhana dan ringkas. Nah, itu tadi teman-teman belajar kita malam hari ini. Nah, selanjutnya saya harap teman-teman
bisa berdiskusi di grup. Nah, selanjutnya teman-teman paket B juga punya tugas, silahkan membuat iklan, boleh iklan sosial, boleh juga iklan komersial. Teman-teman boleh menggunakan aplikasi yang ada di Play Store macam-macam ya, mulai Canva, Flyer Maker, atau apapun terserah, atau misalnya lebih suka menggambar, silahkan menggambar. Intinya adalah silahkan membuat iklan. Terserah mau milih iklan komersial ataupun iklan sosial. Tugas saya tunggu sampai hari Kamis, Kamis depan ya. Selanjutnya, saya harap kita bisa berdiskusi di Google Classroom. Selamat malam, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.